Selamat pagi semuanya. Hari ini kita mau belajar tentang pengetahuan dasar kapal pesiar. Jadi kita mau mulai belajar dari hal-hal teknis. Kemudian setelah pengetahuan dasar ada pengetahuan lanjutan, kurang lebih berita-berita atau info-info terkini, update-update teknologi yang ada. Kemudian ada juga saya beri informasi selintas tentang kalian yang ingin kerja di kapal pesiar, silakan di riset lebih jauh, dan nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan lagi selama kuliah. Begitu ya, kita mulai. Oke. Jadi kuliah ini sebenarnya tim teaching saya sama Pak Eko. Di kelas yang lain ada kelasnya Pak Eko, kemudian saya mengajar kelas Anda. Apa saja yang akan dipelajari pada hari ini? Oke, saya tadi sudah bilang akan menggambarkan sedikit peluang yang ada kalau kalian mau kerja di kapal pesiar. Silahkan dilihat link ini. Ini bisa lihat ya, kursor kecil ini di atas saya ya. Ini silakan dilihat, dan tadi saya cek itu masih beritanya seperti ini. Ada lowongan apa saja? Lowongannya ada dining service attendants, itu bagian dari food service department. Anda bisa yang male dan female juga diperbolehkan, usianya 20 sampai 35 tahun. Dan yang menarik di sini sebenarnya pengalaman tidak perlu D3 ya. D3 itu sudah termasuk tinggi kalau di kapal pesiar. Ya, maksud saya kalau kerja di sana sebenarnya yang dibutuhkan ijazah SMK, karena kita nggak diakui juga D3 di Amerika itulah. Oke, kalau kalian tertarik dan mau mempelajari ini, silakan baca, silakan lihat linknya ini. Kemudian dibuka ini, dan kalau Anda tertarik di bidang apa, posisinya apa, diklik aja di sini misalnya nih ya. Ini saya klik. Nah, itu nanti akan ada requirementsnya ya, macam-macam di situ. Dan sekali lagi, kalau kalian sudah di sana dan nanti punya pertanyaan, silakan balik ke saya dan tanya. Kalau sudah nggak ada pertanyaan, silakan nanti buat lamaran, begitu saja kan, gampang. Karena semester yang lalu saya cerita itu ada satu dari teman kalian yang berhasil lolos di Holland America Line. Dan kalian tahu gajinya 45 juta per bulan. Jadi setiap 2 minggu dia gajian 22 juta sekian, belum termasuk tips. Pengalaman saya tips dulu juga lumayan, sama besarnya. Wah, jagoan kampung lewat sebentar suaranya. Oke, kita lanjutkan. Oh ya, itu tadi tentang lowongan yang ada. Berikutnya kita mulai tentang pengetahuan-pengetahuan yang dasar. Nanti suatu saat juga saya mau ngasih ini secara lebih lengkap. Mudah-mudahan kita segera balik kondisi ke awal ya. Kita kuliah tatap muka, jadi di situ lebih real atau lebih langsung tanya jawab. Kalau Anda punya pertanyaan bagi kalian yang ingin kerja di kapal pesiar terutama. Oke. Ini pengenalan tentang istilah-istilah di kapal pesiar ya. Pertama ada aft. Aft itu apa? Aft itu bagian belakang ya, buritan. Forward bagian depan. Dan bridge itu tempat kapten nyopir gitu ya. Jadi di bridge atau di anjungan. Gambarnya gambarnya seperti ini. Ini bagian belakang, bagian depan. Terus itu yang seperti di review di atas itu ya, gambarnya ini di belakang saya, itu gambar bridge atau bahasa Indonesianya anjungan.
ya. Oke, berikutnya. Kemudian ada deck, beam, dock. Docknya di belakang saya, di OJK ya. Deck adalah itu kalau kapal itu disingkap itu atas bawah itu ada decknya. Dari lantai dari kapal itu kan dari ada yang dari kayu, ada yang mungkin sekarang dari apa ya, seperti bahan dari nikel yang ringan itu apa saya nggak tahu. Jadi kapal itu bisa benar-benar masih mengambang ya baja ya, campuran dari nikel yang bisa lebih ringan, bisa lebih gampang dibentuk itu kan. Kemudian ada beam, itu adalah gambarnya itu seperti ini. Beam itu berarti istilahnya bagian bawah kapalnya gitu ya. Kalau docks itu seperti ini, ada dry dock, ketika kapalnya bocor misalnya bagian bawah itu nanti harus diambil dulu di las, atau ada juga las yang bisa di bawah air itu juga langsung dilas di sana, itu dry dock. Kemudian apalagi istilah-istilahnya, dan saya buka aja dulu semuanya. Nah, kalau kalian di kapal itu nanti ada istilah yang paling lazim digunakan, itu ada port side sama starboard side. Port side itu adalah sebelah kiri dari kapal. Starboard side sebelah kanan dari kapal, itu intinya. Jadi nanti kalau misalnya ada orang tenggelam di mana, starboard side, oh berarti di sebelah kanan. Tapi di belakang atau di depan, tadi udah ada aft atau depan, tadi apa istilahnya, aft atau advance itu kan, belakang, depan, sebelah kanan gitu ya. Kalau porthole ya di kapal itu ada porthole, ada seperti lubang jendela gitu ya. Sederhana aja, pengetahuan sederhana, tapi ya untuk pengenalan. Kemudian ada istilah tender. Tender itu ini ya, apa kalian bisa lihat nggak ini, smaller boat untuk membawa penumpang, misalnya dia mau mendarat ke pelabuhan, sementara kapalnya tidak bisa mendarat di pelabuhan karena pelabuhannya kecil misalnya, atau karena memang kapal yang terlalu besar sehingga tidak bisa masuk. Mungkin juga karena dasar pelabuhannya sudah tidak dalam lagi, sudah tidak apa istilah bahasa Jawa itu sudah cetek gitu ya. Oke, itu tender. Kemudian ada istilah namanya amidships ya. Nanti aku share juga deh ini materinya biar kalian bisa baca. Berikutnya ini istilah-istilah penting juga. Yang ini penting. Kalau di kapal pesiar nanti atau di kapal apapun mungkin ya, saya nggak tahu, tapi yang saya tahu di kapal pesiar itu ada istilah master station sama istilah emergency station. Ya. Master station dan emergency station. Master station adalah tempat orang yang tidak mempunyai tugas untuk berkumpul. Sedangkan emergency station adalah tempat orang-orang yang ditugaskan. Jadi setiap orang ketika nanti kerja di kapal pesiar itu nanti ditugaskan untuk emergency situation atau situasi-situasi yang membutuhkan latihan yang serius gitu kan, nanti di-assign di sini menurunkan kapal atau mengarahkan tamu. Jadi itu kamu kumpulnya nanti di emergency station, kamu mengarahkan tamu untuk pergi ke master station, intinya seperti itu. Berikutnya ada galley, embarkation, disembarkation. Galley itu simply say this is literally mean kitchen ya. Galley itu sama dengan kitchen, dapur ya. Kalau embarkation berarti waktu tamu masuk ke kapal pesiar. Kebalikannya disembarkation, waktu tamu keluar dari kapal pesiar. Tapi seperti kalian tahu sekarang industri kapal pesiar baru rontok karena virus corona COVID-19 ya. Tapi ya
kita belajar, nggak ada salahnya ya, kita pelajari apa yang bisa menjadi istilahnya tulang punggung pariwisata Indonesia ke depan gitu loh, ya kan. Tapi ini tetap akan nanti suatu saat akan bangkit lagi sih, saya yakin. Embarkation, disembarkation ya. Kemudian ada apa lagi? Ada gangway. Gangway itu, oh ini gangway, tempat masuk dari luar dalam atau dari dalam keluar. Highway itu ya seperti ini, koridor ya. Oke. Ada lagi apa nih? Ini mau ngomongin apa sih ini? Ini ya deck tadi ya. Kemudian ada lagi, ada kru bar untuk kru mes, tempat untuk makan, ini barnya untuk kru. Ada kru shop, kadang-kadang ya. Ini kayak apa sih istilahnya? Warung serbaguna, serba ada. Kru shop, ini ya. Oke, berikutnya saya tadi sudah menjanjikan akan memberikan yang lebih advance sedikit ya, pengetahuan lanjutannya. Kita langsung aja ke sana. Coba saya buka dulu. Oke, setelah mengetahui yang dasar-dasar tadi, selanjutnya kita mau belajar yang sedikit advance, biar kalau nanti jadi ke kapal pesiar kalian tidak terlalu istilahnya wow kok bisa seperti ini, wow kok ada, wow, ini apa gitu ya. Ya sedikit lah kita belajar tentang teknologi yang ada. Ini mau ngomongin apa kira-kira saya? Ada apa itu di situ? Gambar apa? Kalau kalian tahu. Ini ibunya ini memakai apa? Chip ya, di situ ada chipnya ya. Jadi ketika dia berwisata, dia tidak memerlukan ID, apalagi KTP atau apa. Tapi semua sudah data-data ada di kalungnya itu. Jadi ada chipnya ya, di sini ada chipnya. Sampai nanti mau bayar mau apapun tinggal tunjukin misalnya. Kalau ini untuk tujuan check-in aja sih sebenarnya. Ya, oke. Jadi dia check-in tidak perlu nulis siapa namanya, sama siapa, bawaannya apa, nggak usah ya. Lebih canggih. Dan tidak hanya pendant ya, tapi ada juga yang jam di handphone, diinstal di laptop juga mungkin ya, di iPad, di tab segala macam bisa. Jadi nanti semua tidak usah mengurusi administrasi lagi. Ketika pertama kali sudah dinyatakan oke, kalian sudah bisa embarkasi, ya udah semuanya udah siap. Oke, itu juga masih remote check yang tadi. Kemudian ada apa di sini? Ada intelligent navigation. Dia bisa ngomong kira-kira ya, tapi tidak seluas, tidak bisa menggantikan kita sih menurut saya. Kita itu nggak akan tergantikan. Ya tapi nggak tahu ya, suatu saat kalau memang sampai secanggih dan sehalus perasaan manusia bisa menciptakan artificial intelligence, ya nggak tahu. Tapi kalau ini masih cuma sebatas menunjukkan lokasi, misalnya tamunya tersesat, oh itu ada di sana bu, itu ada di sana pak, oh ruang restorannya di sana, oh anda salah, misalnya seperti itu, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian ada apa ini? Ada smart dining reservations. Jadi kan kebanyakan kalau tamunya banyak, itu ketika mau makan malam dia harus ngantri panjang kan. Kalau kalian nanti di hotel-hotel yang besar, atau kalian sudah di hotel yang ramai sekarang, kalian akan lihat tamu itu kadang-kadang ngantri sebelum disuruh masuk ke restoran, ngantri panjang, kemudian dipersilakan, oh kamu mau meja apa, mana, sebelah sini, oke, baru diantar. Tapi kalau sudah seperti ini tinggal diatur aja, oh saya ingin meja di dekat jendela, saya ingin waiter saya ini, atau saya ingin meja yang untuk 6 orang misalnya. Itu sudah semua tinggal diantar aja, nggak perlu untuk
istilahnya arguing sama tamu, wah nggak ada, wah disiapkan dulu segala macam, nggak, sudah beres, gitu ya. Kemudian ada apa? Ada facial recognition, fake views, virtual exertions. Ini pertanyaan, apakah ini akan menjadi crush masa depan? Ya mungkin ya, karena video streamingnya sudah cepat 5G ya kan? Iya. Jadi facial recognition itu kita juga nggak perlu bawa apa-apa, kita cuma lihat wajah kita sudah dideteksi ya dengan apa istilahnya, logaritmanya ya, saya nggak tahu, tapi istilahnya sudah terdeteksi dan free to enter itu misalnya. Terus fake views itu seperti ceritanya gini, Anda melihat sesuatu tapi sebenarnya Anda tidak melihat. Misalnya ada mobil nih, mobil jalan di depan kalian, tapi kalian nggak melihat mobil itu. Kenapa? Karena di mobil itu di kedua sisinya kanan kiri itu sudah ada kamera. Yang satu kamera untuk menangkap sebelah belakangnya, yang satu untuk menampilkan kamera dari sebelahnya, gitu ya. Jadi yang kita lihat itu sebenarnya kamera dari belakang mobil, dia lewat tapi kita nggak lihat. Itu namanya fake views. Itu mungkin dan itu bisa. Jadi ketika Anda di suatu gedung bertingkat, di sana ada fake views, tiba-tiba di bawah itu seperti kalian ada di langit gitu. Ternyata itu cuma fake views gitu ya. Kemudian kalau virtual excursions itu kayak film Avatar gampangannya ya. Kalian di sini tapi kalian bisa pergi kemanapun dengan membayangkan teknologinya yang membawa Anda ke sana. Itu ya. Oke, berikutnya apa? Ada geolocate, the surreal life on board the second largest cruise ship. Jadi geolocate misalnya kalian nanti suatu saat sama anak kalian pergi ke kapal ini misalnya, kalian tidak perlu nyari anak kalian, wah anakku kemana, oh dia sudah di situ, seperti itu ya, bisa diikutin gitu. Apalagi wearable credit card ya, tadi kalau pakai PIN kita nggak perlu bawa dompet yang tebal, nggak bawa macam-macam ya sudah, kredit cardnya bisa disematkan di mana gitu ya, di jam, kalung gitu ya. Dan kalau yang ekstrim lagi ada yang kartu ID card sama semuanya itu dimasukkan, ditanamkan ke sini ya, misalnya dimasukkan chipnya, jadi nanti kemana-mana tinggal nih, mau bayar Indomaret, nih tangan saya, selesai. Ekstrim tapi itu ya. Kayaknya kurang lebih seperti itu. Ada lagi yang nggak begitu material ya, kalian sudah tahu nih. Kalau printer yang high tech, yang aktivitas seperti itu sudah ada, sama sosial media juga sudah ada. Kayaknya itu ya yang akan saya berikan. Dan ini kan gambar yang terakhir ini tentang bionic bar, teknologi robot bartender. Tadi sudah kapal persiapan paling canggih. Itu bayangkan udah kayak kota smart city yang berjalan gitu ya. Jangan berpikir seperti Pirates of Caribbean lagi ya. Sudah jauh berbeda ya sekarang ya. Ini yang saya bilang tadi, kalau kalian mau di sini ada fake views, kalian seperti terbang ya di sini. Seperti terbang. Oke, begitu saja kuliah pada hari ini. Semoga tetap sehat dan berdoa semoga semuanya segera berakhir. Terima kasih dan semoga weekendnya menyenangkan.